Aku yakin bahwa Al-Quran adalah hak dan benar, maka aku bersegera untuk menyelisihi nafsuku, bersegera untuk memeranginya dan tidak menuruti keinginannya, sehingga nafsuku tunduk dengan penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi faedah yang kedua ini yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam, bahwa banyak manusia itu yang mengikuti nafsunya. Apa yang menjadi keinginannya segera dia turuti semuanya. Maka kemudian dia sadar dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan nasihat dari Hatim Al-Asam yang diambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Jadi Hatim Al-Asam ini adalah salah seorang murid dari Syakik Al-Balkhi. Suatu hari Syakik ini bertanya kepada Hatim Al-Asam yang merupakan muridnya. Dia mengatakan, sudah 30 tahun engkau menemani aku, kira-kira apa yang sudah kamu dapat dari aku? Lalu Hatim ini menyampaikan 8 hal yang itu merupakan ilmu yang sudah dia dapat dari gurunya itu Syakik Al-Balkhi, dan ketika bersama dengan masyarakat atau berinteraksi dengan orang-orang. Nah, ini yang akan kita sampaikan sebagai sebuah muhasabah awal untuk nanti kita ngaji kitab Ayyuhal Walad itu. Faqala Syakik mahia, qala Hatim, al-faidatul ula anni nadatu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'saqahu wa ba'du dhalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhu yusahibuhu ila safiril qabri summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahida wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisuhu fihi fama wajadtuhu ghairal a'malis salihah fa aqadtuha mahbubatan li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisi fi wa la tatrukani farida. Jadi Syakik ini bertanya, apa yang kamu sebutkan tadi sudah bersama aku itu, yang kamu dapati itu? Lalu Hatim Al-Asam, aku mendapati 8 faidah ilmu saja. Dan lalu ketika ditanya oleh Syakik apaan itu yang 8 itu, lalu Hatim menjawab,
Yang pertama, aku memperhatikan manusia. Ternyata aku melihat masing-masing dari mereka itu memiliki kekasih yang dirindukan. Mereka mencintai dan merindukannya. Sebagian kekasih itu menemaninya saat sakit yang membawa pada kematiannya, dan sebagian lagi menemaninya sampai ke pinggir kuburan. Kemudian semua kekasih itu pulang dan meninggalkannya seorang diri, dan tidak ada seorang pun yang ikut masuk menemaninya di dalam kuburnya. Aku berpikir bahwa sebaik-baik kekasih seseorang adalah apa yang bisa ikut masuk bersamanya di dalam kubur dan ikut menemaninya di dalamnya. Aku tidak mendapatkan kekasih yang seperti itu kecuali amal-amal soleh. Maka aku menjadikan amal-amal soleh itu sebagai kekasihku, agar dia menjadi penerang bagiku di dalam kuburku, menemaniku di dalamnya, dan tidak meninggalkanku sendirian. Itu yang disampaikan oleh Syakik yang pertama, yang disampaikan Hatim Al-Asam, bahwa dia sadar semua orang punya kekasih, semua orang mencintai sesuatu sampai kemudian ditemani kemana-mana. Tetapi dari sekian banyak itu, ternyata mereka akan pergi juga. Maka lalu aku berpikir bahwa yang harus dijadikan kekasih utama adalah apa-apa yang bisa menemaniku sampai aku di alam kubur. Dan aku tidak mendapati kekasih semacam itu kecuali amal-amal soleh. Jadi dengan kalimat afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Nah, lalu kemudian Hatim Al-Asam ini berkesimpulan bahwa saya harus banyak bersama dengan kekasih, yaitu amal-amal soleh itu. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia, ya, likulli ummatin ajal, idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi itu dalam Quran surat Yunus ayat 49. Dan untuk mengambil nyawa manusia itu secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan perang, ada wabah, lalu kemudian ada bencana. Jadi itu di dalam hadis Nabi itu disebutkan la tafna ummati illa bit-ta'ani wat-ta'un. Jadi yang bisa membuat manusia itu mati secara berjamaah atau banyak itu ada perang, ada wabah, ada bencana. Jadi ketika ada musibah, ada gempa, longsor, ada tsunami, tenggelam kapal, itu bersama-sama banyak. Ada wabah juga begitu. Lalu kemudian pada saat ada perang, jelas itu ada kematian yang banyak sekali. Itu model satu contoh bahwa kita juga pada titik tertentu akan berakhir secara individu maupun juga mati secara berjamaah. Tetapi diyakini dan harus kita pahami bersama bahwa ternyata yang bisa menemani kita itu adalah amal soleh kita. Sehingga sama seperti pemikiran dari Hatim Al-Asam ini, bahwa tidak ada kekasih yang begitu sangat setia untuk menemani kita kecuali amal-amal soleh. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita istiqomah di dalam melakukan amal-amal soleh yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita juga ingat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk aksiru dzikra hadimil ladzat. Jadi kita disuruh untuk banyak mengingat yang bisa menghapus
kenikmatan-kenikmatan dunia atau pikiran-pikiran nikmat dunia itu, yaitu dengan mengingat kematian itu. Bahkan para ulama menyebutkan mengingat kematian itu terutama bagi mereka yang punya profesi sebagai penegak hukum, sebagai politisi atau yang ada pada jabatan birokrasi tertentu, dan juga pedagang. Semua memang disuruh untuk banyak ingat mati, tetapi yang banyak ditekankan itu adalah terutama yang punya profesi-profesi seperti penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, yang bagian penegak hukum, politisi, anggota DPR, birokrat, dan juga pedagang. Ini harus jauh lebih banyak untuk mengingat kematian. Kenapa? Karena memang jiwa manusia itu kadang-kadang menjadi lupa. Ada beberapa kisah yang kemudian disampaikan, misalnya tentang seorang hakim yang kemudian bisa berubah hatinya dan itu akan membuat dia ke neraka. Kisah hakim di Sudan pada saat dia melihat ada dua pasangan suami istri yang mau bercerai, dan ternyata perempuan yang mau bercerai ini cantik. Lalu hakim ini sempat berpikir, nanti kalau sudah cerai maka perempuan ini akan saya kawini. Dia kemudian cara berpikirnya sudah tidak adil, dia sudah tidak netral lagi sebagai seorang hakim. Lalu kemudian saat besoknya dia ingat bahwa nanti ada orang-orang yang kemudian masuk neraka. Dari 3 hakim itu, 1 hakim saja yang selamat, 2 hakim yang kemudian tidak selamat. Dia ingat itu, lalu kemudian dia ketika pulang beribadah dengan istrinya, dan besok harinya ternyata perempuan yang mau bercerai yang dianggap dia cantik ternyata biasa saja. Maka oleh karena itu hati-hati. Yang punya profesi-profesi seperti ini jauh harus lebih ingat, karena banyak sekali godaan, kemungkinan yang kemudian membuat lupa, sehingga kemudian dia tidak ingat lagi bagaimana hukuman yang akan diberikan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, berpikir bahwa ternyata yang paling setia menjadi kekasih kita itu sesungguhnya adalah amal-amal saleh yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, al-faidatus tsaniyah, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'ammaltu qawluhu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa taqayantu annal qur'ana haqqun shadiqun fabadartu ila khilafi nafsi wa tasammartu bimujahadatiha wa ma matta'tuha bihawaha hatta irtadat bi ta'atillahi ta'ala wa anqadat. Yang kedua, kata Hatim al-Asam ini, aku memperhatikan manusia mengikuti hawa nafsunya dan bersegera menuruti keinginan mereka. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at ayat 40-41. Aku yakin bahwa Al-Quran adalah hak dan benar, maka aku bersegera untuk menyelisihi nafsuku, bersegera untuk memeranginya dan tidak menuruti keinginannya, sehingga nafsuku tunduk dengan penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi faedah yang kedua ini yang disampaikan oleh Hatim al-Asam,
bahwa banyak manusia itu yang ngikuti nafsunya. Apa yang menjadi keinginannya segera dia turuti semuanya. Maka kemudian dia sadar dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi dia belajar betul untuk melawan, memerangi nafsunya, untuk tidak selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan. Apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika memberikan gambaran terhadap orang yang berlebih-lebihan. Standar yang dipakai Umar bin Khattab itu berlebih-lebihan, bukan hanya kemudian banyak melakukan satu keinginan atau aktivitas. Bahkan Umar punya standar, orang yang selalu makan apa yang dia sukai itu sudah cukup dikatakan sebagai orang yang berlebih-lebihan. Orang yang kemudian membeli apa yang menjadi keinginannya semuanya, maka itu juga termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Standar yang dipakai Umar ini tentu begitu sangat luar biasa ya. Kezuhudan Umar itu luar biasa, sehingga kalau pakai standarnya Umar, hampir kita ini termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Nah, kalau belajar untuk memerangi hawa nafsu itu memang banyak diantaranya adalah banyak melakukan puasa. Dan puasa di masa terik panas atau panas yang ekstrim itu pahalanya jauh lebih luar biasa. Maka disebutkan bahwa amal-amal itu juga tergantung pada kesulitannya. Saat kemudian di musim panas misalnya, atau pada saat kondisi panas, maka orang yang berpuasa di waktu panas itu termasuk amalan yang begitu sangat utama. Karena memang berbeda dengan masa musim dingin nanti. Saat musim dingin, ketika berpuasa orang menjadi tenang, karena identik orang puasa itu adalah dengan kehausan. Maka ketika dingin, maka dia mudah untuk beristirahat dan tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dalam tubuhnya. Berbeda saat di musim panas, amal-amal utama itu diantaranya adalah berpuasa dan mengantar jenazah ke kuburan. Karena kalau musim dingin itu biasa mengantar jenazah. Tapi kalau mengantar jenazah di musim panas itu tidak semua orang pingin. Mereka kadang-kadang mencukupkan mensolatkan saja. Padahal apa yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu saat kembali memahami bahwa orang yang mengantar jenazah sampai ke kuburan sebelumnya mensolati itu dia akan mendapatkan 2 qirat emas ya. Jadi seperti 2 gunung emas ya. 2 gunung emas itu. Maka dia tidak kemudian sia-siakan. Tapi godaannya ketika musim panas, orang malas untuk sampai mengantar ke kuburan sebagian itu. Ya, berbeda dengan musim dingin. Maka tentu ini juga merupakan bagian-bagian, kalau kembali kepada yang pertama tadi, bahwa kekasih yang utama dan yang penting untuk kita terus bersamanya adalah amal-amal saleh itu. Dan yang kedua adalah melatih bagaimana kita menyelisihi atau melawan hawa nafsunya. Tetapi tentu meninggalkan sesuatu itu yang bukan karena Allah tidak akan punya nilai, tidak akan punya pahala. Tetapi kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka nanti akan dapat pahala dan akan mendapatkan ganti. Jadi sering dicontohkan, misalnya ada orang mau mencuri. Ketika mau mencuri itu, mau korup, dia takut. Ya Allah, aku takut sama Allah. Maka meninggalkan at-tarku anil maksiyah ini dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan mencuri itu bukan karena Allah, contohnya misalnya mau mencuri terus ada yang tahu terus, tak nyaman kok, tak nyaman. Jadi dia meninggalkan mencuri bukan karena Allah. Tentu tidak akan punya pahala dan nilainya berbeda dengan yang meninggalkan karena Allah. Jadi at-tarku itu juga punya nilai. At-tarku anil maksiyah itu adalah mempunyai nilai dan kemudian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terpenting nasihat yang kedua ini adalah belajarlah terus untuk memerangi nafsunya, tidak terlalu mengikuti, kemudian tidak selalu memberikan, memperturutkan dan mempersegerakan apa yang menjadi keinginan nafsu manusia. Karena apa? Karena memang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi bahwa orang yang takut kepada kebesaran Allah dan bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka dia akan diganti dengan surga yang merupakan tempat tinggal yang begitu sangat luar biasa indahnya. Yang ketiga, al-faidatus salisa, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu alaihi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dukhran li indallahi ta'ala. Aku memperhatikan, kata Hatim Al-Asam itu, setiap orang berusaha untuk mengumpulkan harta dan kesenangan dunia, kemudian dia menggenggam kuat harta itu dengan tangannya. Maka lalu aku renungkan firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqqa. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Lalu kemudian dia mengatakan, fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fa farraqtuhu bainal masakin liyakuna dukhran li indallahi ta'ala. Kemudian aku dermakan harta yang telah aku peroleh untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, lalu aku bagikan kepada orang-orang miskin agar menjadi perbendaharaanku di sisi Allah Ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita tentang sabda Nabi SAW bahwa harta yang kita dapati atau yang ada pada kita ini adalah harta yang akan habis kita makan, lalu kemudian usang dengan yang kita pakai, dan perbendaharaan yang betul-betul akan menjadi harta kita adalah apa-apa yang kita berikan yang ada di orang lain fisabilillah atau yang ada pada jalan-jalan Allah. Maka tentu kemudian kesadaran bahwa harta yang kita miliki itu semata-mata merupakan harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan lenyap, maka jangan disia-siakan kemudian dengan jalan hanya memperturutkan kepada kepentingan-kepentingan dunia, tetapi perturutkan untuk menjadi perbendaharaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faidatur rabi'ah, kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam itu, ketika ditanya oleh gurunya Syakik Al-Balkhi, apa yang sudah kamu dapat selama 30 tahun bersamaku itu, dia kemudian yang keempat menyatakan, anni ra'aitu ba'dal khalqi yadunnu anna syarafahu wa izzu fi kasratil aqwam wal asyair fa'tazza bihim wa zama akharuna annahu fi sarwatil amwal wa kasratil aulad faftakharu biha wa hasiba ba'duhum annal izza wasyarafa fi ghasbi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dima'ihim wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mal wa israfi wa tabdhirihi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum waqtartu at-taqwa wa'taqadtu annal qur'ana haqqun shadiqun wa dannahum wa husbanahum kullaha batilun zail. Aku memperhatikan sebagian orang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatannya terletak pada banyaknya kerabatnya, terletak pada pengikutnya, sehingga dia merasa mulia dengan mereka.
Ada juga yang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatannya ada dalam banyaknya keturunannya, sehingga mereka merasa bangga dengannya. Sebagian lagi ada yang menyangka bahwa kemuliaan dan kehormatannya terwujud ketika dia merampas harta manusia, menzalimi mereka dan menumpahkan darah mereka. Sebagian lagi meyakini bahwa kemuliaan dan kehormatannya ketika dia bisa menghabiskan, memboroskan, menghambur-hamburkan harta bendanya. Dia shopping-shopping, jalan-jalan. Lalu aku merenungkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka aku memilih takwa, dan aku meyakini bahwa Al-Quran itu hak dan benar, sedangkan prasangka dan perkiraan mereka semua itu batil dan sia-sia. Jadi ini yang kemudian menjadi buah muhasabah dari Hatim Al-Asam, bahwa sebenarnya kebanggaan-kebanggaan itu, dunia itu, baik karena hartanya, keturunannya, kerabatnya, banyaknya yang mengikuti dia, atau ketika dia kemudian merasa kemuliaan dan kehormatan ketika dia bisa shopping-shopping, jalan-jalan, atau ketika dia punya kekuasaan, dia bisa memerintah orang, dia kemudian bisa mengambil harta orang, membagi-bagi dengan kekuasaannya. Dia kira bahwa dengan itu dia akan menjadi mulia dan menjadi terhormat. Tidak. Aku merenungi firman Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan, kehormatan tidak diukur dari orang-orang yang kemudian merasa berjalan dengan kehidupan seperti itu, tetapi ketakwaan. Dan aku memilih takwa itu, dan aku meyakini bahwa Al-Quran itu benar, dan prasangkaku dengan keyakinan-keyakinan kemuliaan model dunia itu adalah batil dan sia-sia. Al-faidatul khamisah, anni ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'da wa yaktabu ba'duhum ba'da fa wajadtu asla dzalika minal hasad fil mal wal jah wal ilm fa ta'ammaltu fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azal fama hasadtu ahadan raditu bikismillahi ta'ala. Aku memperhatikan, kata Hatim, manusia saling mencela satu sama lain, saling menggibahi satu sama lain. Maka aku dapati bahwa penyebabnya adalah sifat hasad, dengki terhadap harta, pangkat, dan ilmu. Lalu aku merenungkan firman Allah Ta'ala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Aku mengerti bahwa pembagian semua itu berasal dari Allah Ta'ala sejak zaman azali. Maka aku tidak hasad, iri, dengki kepada seorang pun, dan aku ridho dengan pembagian Allah Ta'ala. Jadi yang kelima ini yang begitu luar biasa terjadi. Banyak di antara kita saling mencela, saling merendahkan, saling menggibahi, saling ngerasani satu sama lain. Maka aku dapati penyebabnya terutama ternyata karena dengki terhadap harta orang, terhadap pangkat orang, terhadap ilmu orang, karena dengki. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Allah sudah bagi-bagi itu. Semua pembagian itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka sejak itu aku tidak akan lagi hasad, dengki kepada siapapun, dan aku ridho dengan pembagian Allah Ta'ala. Inilah kenapa kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
jauhi oleh kamu itu dengki, itu hasad itu, karena itu adalah pemakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka diingatkan bahwa antara kita satu dengan yang lain itu jangan sampai saling iri, jangan sampai saling dengki, karena yang membagi-bagi rizki itu sudah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan itu. Bahkan ada nasihat dari ulama tentang masalah dengki ini, satu saja: jangan kamu mendengki seseorang kalau yang ternyata yang kamu dengki itu adalah orang yang akan masuk neraka. Rugi kamu mendengki orang seperti itu, dia itu sudah akan masuk neraka. Tapi jangan pula kamu mendengki orang, siapa tahu dia adalah orang yang ahli surga. Betapa bodohnya kamu mendengki orang yang akan menjadi ahli surga. Maka tidak ada celah sedikit pun untuk mendengki. Tidak ada celah, semuanya tidak boleh kita dengki. Karena dasarnya orang saling mencela, merendahkan antara satu dengan yang lainnya itu ternyata karena dengki dan kebencian. Dan itulah yang menjadi penyakit luar biasa, sehingga kemudian dia seolah-olah tidak hanya sekedar membenci dan mendengki, tetapi seolah-olah tidak ridho dengan pemberian dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih dahsyat efek jeleknya daripada hanya sekedar dengki dan benci pada orang, karena dia seolah-olah tidak terima dengan apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anni ra'aitun nasa yu'adi ba'dahum ba'da li gharad wa sabab. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatan ahadin ghairis syaitan. Aku memperhatikan manusia bermusuhan antara satu dengan lainnya karena tujuan dan sebab tertentu. Lalu aku merenungkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Quran surat Fatir ayat 6. Maka aku mengetahui bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seorang pun selain setan. Inilah yang diingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi jangan bermusuhan antara satu dengan lainnya. Musuh kita cuma satu saja, setan saja. Ya, maka ada gium yang kemudian sering kita dengar. Kita punya teman 1000 itu masih kurang, tapi punya musuh satu saja yang dianggap berlawanan dengan kita itu sudah terlalu cukup banyak. Maka jangan pernah bermusuhan, karena kita semua adalah ikhwah, kita semua adalah bersaudara. Jadi setan saja yang menjadi musuh kita. Lalu yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yattahidu bimulaghatin li talabil qut wal ma'as bihaitsu yaqa'u bi fi syubhatin wa haramin wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrah. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha fa'alimtu anna rizqi 'alallahi ta'ala wa qaddaminahu fastagaltu bi ibadatihi wa qata'tu tama'i amman siwa. Aku memperhatikan setiap orang berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja untuk mendapatkan pangan dan penghidupan, sampai ada yang terjerumus ke dalam pekerjaan yang subhat, yang haram, menghinakan dirinya dan mengurangi harga dirinya dalam mencari harta itu. Kemudian aku menurunkan firman Allah, dan tidak ada satu binatang pun melata di bumi ini melainkan Allah lah yang akan memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Maka aku mengetahui bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Aku pun fokus untuk beribadah kepada Allah
dan aku putuskan pengharapanku dari selain kepada Allah. Ini juga memperhatikan bahwa jangan kemudian dari saking butuhnya cara kita mencari rizki itu lalu kemudian kita cari dengan jalan subhat, apalagi haram yang bisa menghinakan dan mengurangi harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan efek barang haram yang kita dapati dari pekerjaan atau dari hasil yang kita lakukan akan berakibat tidak hanya sekedar itu akan membuat tidak baik, tetapi juga efek-efek yang lain berupa ibadah yang tidak akan benar, kemudian ketaatan yang tidak istiqomah, itu juga merupakan sesuatu yang membahayakan buat kita. Maka saat orang butuh tentang rezeki itu, carilah rezeki Allah itu dengan jalan-jalan yang dihalalkan. Kemudian yang terakhir dari Hatim Al-Asam ini menyatakan yang ke-8, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin, ba'duhum ala dinar wad dirham, wa ba'duhum ala al-mal wal mulk, wa ba'duhum ala al-hirfati was sana'ah, wa ba'duhum ala mahlukin misli. Fata'ammaltu fi qawli ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah ta'ala fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa qala Syakik, waffaqallahu ta'ala, inni qad nadartu at-taurata wal injil waz zabur wal furqan fawajadtul kutubul arba'ah taduru ala hadhil fawaid as-samani faman amila biha kana amilan bihadil kutub al-arba'ah. Katanya Hatim Al-Asam, aku memperhatikan bahwa setiap orang bersandar kepada makhluk, sebagian orang bersandar kepada dinar dan dirham, sebagian lainnya juga menggantungkan diri kepada harta dan kekuasaan, sebagian lainnya kepada profesi dan pekerjaannya, sebagian lainnya lagi kepada makhluk yang sepertinya. Maka aku pun merenungkan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian aku bertawakal setelah itu kepada Allah, karena cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ketika Hatim Al-Asam ini menyampaikan itu, lalu kemudian gurunya Syakik Al-Balhi mengatakan, semoga Allah memberimu taufik. Aku telah melihat Taurat, aku juga membaca Injil, Zabur dan Al-Quran, dan aku dapati 4 kitab itu memuat 8 faedah itu. Siapa yang mengamalkannya berarti dia telah mengamalkan 4 kitab suci itu. Itu yang disampaikan oleh Syakik Al-Balhi. Jadi yang terakhir itu disebutkan bahwa banyak orang menggantungkan pada manusia, terlalu banyak kecewanya. Kalau kita hanya berharap dan menggantungkan pada orang, kepada makhluk, kita banyak kecewanya. Kalau kita menggantungkan hanya kepada dirham, dinar saja, kita juga banyak kecewanya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Kalau kita menggantungkan kepada profesi dan pekerjaan, tidak ada yang abadi, tidak ada yang lama. Tetapi yang paling penting adalah kita menggantungkan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Semoga iman kita, hidayah yang kita terima selalu ada sampai kita mati nanti. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan 8 nasihat dari Hatim Al-Asam ini setelah belajar dari gurunya Syakik Al-Balhi selama 30 tahun bisa menjadi muhasabah buat kita juga, jadikan pelajaran dalam kehidupan ini sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.